Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara atau membahas pertandingan di Community Shield. Ini biasanya menjadi tradisi di Inggris. Sebelum berlangsungnya pembukaan IPL atau Liga Primer Inggris itu didahului oleh Community Shield ini. Yang akan bertanding di stadion kebesaran mereka. Ya, Stadion Keramat di Wembley. Pertandingan ini pada musim sekarang mempertemukan juara IPL Manchester City melawan sebenarnya ini juara Piala FA, tapi kan Manchester City itu juara Piala FA juga, sehingga yang dipilih adalah runner up. Ya, sekarang ini runner up untuk Liga Primer kemarin 2022-2023 Arsenal. Maka The Gunners ini mendapat kesempatan untuk bisa bertarung melawan Manchester City pada Minggu malam jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berlangsung di Stadion Wembley. Ini pertandingan prestise memang ya untuk kedua tim. Karena musim kemarin kita tahu bersama ini persaingan luar biasa. Sampai pada 5 pertandingan terakhir masih menegangkan sebelum Manchester City akhirnya menyalip Arsenal yang sudah berada di atas. Ya, nyaris menjadi juara. Namun mental yang kuat dari pasukan Pep Guardiola sehingga membuat mereka menjadi juara untuk yang ketiga kali secara beruntun dalam 3 musim terakhir. Karena Liverpool setelah mengambil itu pada 2020, kemudian dihajar sama City 2021, 2022, dan 2023. Bahkan Pep kan sebelumnya kita tahu bersama, sukses bersama dengan City di 2018 dan 2019. Jadi memang baru ada satu tim yang mampu memutus kekuatan mereka, dominasi mereka dalam 6 musim terakhir, yaitu Liverpool. Nah, sekarang kalau bicara di Piala FA, ini yang harus kita lihat adalah rekor dari Arsenal. The Gunners kita tahu bersama hanya berada di bawah Manchester United, tetangga dari Manchester City. United sudah 21 kali sepanjang sejarah menjadi juara di Community Shield. Tapi Arsenal ada 16 kali menjadi juara. Kalau dengan City baru 6 kali juara. Nah, Arsenal itu sedang membidik upaya mereka untuk bisa merapat ke MU, sehingga mereka kalau bisa menjadi juara nantinya pada Minggu malam, mereka sudah 17 kali. City kalau juara akan naik 7 kali. Ini pertandingan saya pikir bagi Arsenal ingin membalaskan bagaimana rasa kecewa mereka pada musim kemarin, yang hampir juara tadi yang saya bilang itu, yang kemudian dihantam oleh City. Nah, sekarang Mikel Arteta sebagai pelatih sudah menyusun kerangka tim yang sangat bagus. Pembelian-pembelian mereka yang luar biasa, fantastis. Ini kalau bicara di Inggris, ya ini luar biasa bagi Arsenal. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik pada musim 2023-2024. Ini tujuannya tentunya bersaing bagaimana menggeser dominasi dari Manchester City. Bahkan mungkin bukan cuma Arsenal, Liverpool juga, Manchester United, bahkan Chelsea, ya, ada Newcastle yang ingin melakukan. Tapi kan berat memang kalau bisa melihatnya City dengan permainan mereka di bawah Pep, karena kita tahu bersama City juga sudah mendatangkan Mateo Kovacic untuk bisa menggantikan posisi Ilkay Gundogan. Ya, syukur-syukur kalau sudah deal dalam waktu dekat ini Josko Gvardiol yang akan memperkuat benteng pertahanan mereka semakin kuat. Tapi Arsenal pada Minggu malam akan coba untuk bisa mengalahkan Manchester City. Ya, memang sekali lagi saya bilang ini misi yang sangat sulit. Karena City punya Pep Guardiola, sang master dalam hal bagaimana meracik sebuah strategi permainan. Nah, apakah Arsenal ini bisa mengalahkan City? Bisa saja. Ya, semua kan terbuka. Untuk 2014 mereka mampu mengalahkan City 3-0. Ya, pada saat itu. Di 2013 atau 2014 saat itu ya. Arsenal terakhir ketika bagaimana mereka bisa mengalahkan City. Sebelum sekarang ketemu lagi dengan City. Saat itu ketika mereka menang 3-0 lawan City, itu gol-gol kalau nggak salah ya, dibuat oleh Santi Cazorla, ada Aaron Ramsey, kemudian Oliver Giroud. Ya. Tetapi kalau bicara di Community Shield ini, memang selalu susah. Tim yang juara di Community Shield belum tentu akan juara IPL pada musim berikutnya. Hanya Manchester City yang melakukan itu ketika mereka menjadi juara pada 2018 dan 2019 secara back to back di IPL. Dan mereka bisa menjadi juara di Community Shield 2018, kemudian mereka juara IPL pada 2019. Nah, kesininya sulit. Ya, kita tahu bersama dengan Liverpool kemudian gagal bisa menjadi juara pada musim kemarin, mereka mampu mengalahkan Manchester City dengan 3-1.
Ya, ketika berlangsung di King Power Stadium, markasnya Leicester, dengan gol-gol dari Trent, dari Salah, kemudian ada Nunez yang membuat gol, ada gol balasan dari City dari Julian Alvarez ketika itu, tapi akhirnya yang menjadi juara adalah Manchester City di IPL, ya kita bicara. Jadi memang kalau bisa juara di Community Shield ini agak sulit untuk bisa menjadi juara di IPL selain Manchester City yang melakukan itu. Mungkin dalam 1 dekade terakhir atau 10 tahun terakhir ya hanya Manchester City yang juara Community Shield, kemudian musim berikutnya juara IPL. Ya mereka bisa melakukan itu sekarang. Kalau Manchester City bisa menjadi juara, ya kemudian pada musim depan mereka juara IPL, ya itu terbuka. Nah, Arsenal juga harus bisa menjadi juara untuk bisa membuktikan bahwa mereka pada musim depan akan menjadi juara di IPL. Tapi kan masih menjadi tanda tanya. Selama City masih dengan Pep Guardiola ini berat memang kalau bisa dikatakan. Makanya Arteta kan mendapatkan pemain-pemain yang top. Declan Rice datang dari West Ham United bisa mengisi lini tengah mereka agar semakin kuat. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan Kai Havertz dari Chelsea. Bahkan pemain Ajax yang tampil untuk di belakang masih kuat, Jurrien Timber. Jadi 3 pembelian yang luar biasa yang saya lihat ada di Arsenal dan mereka memungkinkan untuk bisa bersaing menjadi juara. Namun untuk ke depan karena ini kan panjang 38 match di IPL yang nantinya akan dimulai pada tanggal 12 nanti 12 Agustus ini. Ya kita belum tahu siapa yang akan bisa menjadi juara walaupun Arsenal ada pembelian-pembelian yang bagus. Tapi khusus di Community Shield ini kita akan tunggu. Ya bagaimana Arsenal mampu untuk bisa mengalahkan City atau mereka bahkan kalah melawan City. Kalau melihat dari pertemuan-pertemuan memang Arsenal ada di atas angin karena sejauh ini mereka masih lebih baik dibandingkan City. Kalau dari dulu-dulu sampai terakhir yang saya bilang tadi di 2014 mereka bisa menjadi juara. Karena kalau dari 10 tahun terakhir bisa melihat Arsenal itu udah 4 kali juara. Kalau dihitung dari 2012 sampai 2022. Nah kemudian dengan City yang pernah 2 kali juara. Jadi ya memang Arsenal oke lah, kuat kalau bicara di piala di Community Shield ini. Nah mereka akan tentukan, kita akan lihat pada besok malam karena pasti City akan menurunkan pemain-pemain terbaik juga dengan Ederson Moraes di bawah Mistar. Ya pasti dengan ada mungkin bisa 3 pemain belakang yang mereka bisa tampilkan bisa saja, atau 4 pemain belakang, semua tergantung dari Pep Guardiola karena mereka punya Kyle Walker di belakang. Masih punya Akanji, ada Ruben Dias, Nathan Ake yang bisa bergeser ke kiri. Sekarang mereka sudah kembali mendapatkan Cancelo, walaupun Cancelo kita tahu bersama akan pergi ke dibidik oleh Barcelona. Ya. Tetapi ya kekuatan dari City masih kuat. Ada Aymeric Laporte juga yang mereka bisa dapatkan. Jadi bisa di belakang banyak pilihan bagi Pep. Kemudian bagaimana mereka punya Rodri, Mateo Kovacic yang bisa dimainkan bersama dengan John Stones di tengah. Ini akan sangat kuat kolaborasi antara 3 pemain ini. Nah kalau bermain katakan dengan 4-3-3 ya, Pep kan itu bisa bermain dengan pola apapun yang dia ingin. Bisa bermain dengan 3 back ya, kemudian ada 4 pemain di belakang atau 2 pemain belakang, ada 3 pemain di depan, ada 1 Erling Haaland akan di depan sebagai nomor punggung nomor 9 di depan. Nah di belakang itu masih ada Bernardo Silva misalnya ya akan tampil, bisa bergeser dengan ada Phil Foden juga yang masih bisa diandalkan, ada Jack Grealish yang dia tampilkan. Kemudian ada 2 yang lebih bertahan, bisa dia pakai dengan John Stones, dengan Rodri. Kalau ada 3, pasti Kovacic yang akan masuk di sana dengan 3 pemain belakang tentunya. Ya, siapapun, ada Ruben Dias, ya ada Aymeric Laporte di sana atau dengan Akanji yang dia akan pilih. Jadi memang ini materi pemain yang sangat bagus yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Nah kalau Arsenal saya pikir dengan masuk yang 3 pemain yang saya sebut di awal, Declan Rice, Kai Havertz dan Timber, di belakang itu, ya Ramsdale memang mereka akan tampilkan di bawah Mistar, tapi di belakang itu masih ada Saliba dan Gabriel Magalhaes. Ya mungkin ada Ben White di kanan dan Aaron Tierney Kieran Tierney di sebelah kiri. Nah apakah Timber akan dimainkan lebih dulu? Bisa saja untuk mencoba pemain ini. Tapi kombinasi antara Saliba di belakang di bek tengah ini sangat kuat dengan Gabriel. Ya mungkin di babak kedua bisa Timber akan dicoba oleh Arteta. Kalau di tengah saya lihat ini memang masih banyak menumpuk pemain-pemain bagi Arsenal. Tapi mereka masih punya Granit Xhaka ya, ada Jorginho di tengah juga bisa diandalkan, ada Declan Rice. Tapi Jorginho bisa dimainkan juga di babak kedua. Kalau bisa memilih, Odegaard saya pikir akan main di sana. Kemudian Declan Rice dan Granit Xhaka. Ini 3 gelandang yang sangat baik bagi Arsenal. Di depan kalau dengan 3 pemain juga menjadi tanda tanya apakah Havertz akan main lebih awal. Karena mereka masih punya Gabriel Jesus di depan. Kalau di kanan sudah diplot pasti Bukayo Saka yang akan bermain.
Nah, Martinelli akan dimainkan lebih awal atau Leandro Trossard yang bagus di dalam pramusim mereka bermain. Nah, itu tergantung dari Arteta. Karena amunisi dia mumpuni ya, semua bisa dipakai. Tergantung apa yang dia inginkan untuk bisa bermain di starting 11 dia. Nah, kita akan tunggu, bisa aja Havertz akan dimainkan lebih dulu. Oke saja. Ya, dengan Trossard main di babak kedua ya, dan ada Saka di kanan. Jadi, saya pikir ini pertarungan antara dua tim yang menjadi kandidat juara pada musim ini. Di samping tentunya ada Liverpool juga yang kita harus ingat ya pada kalau bicara di IPL, dan MU bersama dengan Chelsea dan Newcastle. Nah, kita akan nantikan siapa yang menurut Anda yang akan memenangkan pertandingan di Community Shield ini, pemanasan sebelum bertarung di musim baru IPL 2023-2024. Tentunya bagi Anda penggemar Arsenal akan mengumumkan Arsenal lah yang akan menang. Begitu juga dengan penggemar City, pasti akan mengatakan bahwa City yang akan memenangkan laga. Yang pasti ini pertandingan sengit, akan jual beli serangan ya, dan City pasti akan lebih mendominasi saya pikir. Arsenal mungkin akan lebih menunggu untuk melakukan counter attack, tapi kita akan nantikan apakah keberanian dari Arteta itu membuat pertandingan ini berjalan secara terbuka, ofensif. Nah, ini yang menarik. Kita akan saksikan di Wembley. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.